Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, terima kasih pagi ini kita sudah komitmen untuk kuliah ya. Di mana ini adalah sebenarnya hari libur nasional, tapi karena semangat kita ingin menuntaskan perkuliahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kampus, daripada nanti kita kuliahnya tetap juga mengulang atau membayar hutang kuliah hari ini, lebih bagus kita kuliah hari ini. Nah, mahasiswa sekalian, hari ini kita akan berikan perkuliahan singkat saja terkait tentang kisi-kisi apa-apa saja nanti yang akan keluar pada saat kita ujian tengah semester ya. Ya, enaknya nanti di ujian tengah semester ini boleh nanti mahasiswa open book ya. Silakan nanti mahasiswa untuk membuka apapun literaturnya, jadi tidak terfokus nanti hafalan ya. Karena perkuliahan sesungguhnya di metodologi penelitian ini adalah pemahaman. Jadi tidak ada soal-soal yang berhubungan dengan hafalan, ya tidak ada soal-soal yang berhubungan dengan definisi-definisi. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, dalam hal ini yang kita tekankan adalah bagaimana mahasiswa bisa untuk memahami apa yang mahasiswa tulis. Makanya jangan ragu untuk bertanya karena akhirnya ilmu yang mahasiswa dapatkan pada mata kuliah metodologi penelitian ini sangat bermanfaat untuk penyelesaian skripsi nantinya. Lebih bagus kita di semester 4 ini sudah tahu apa rencana skripsi yang akan kita lakukan atau yang akan kita buat daripada nanti di semester 6 baru kita sibuk-sibuk dalam menyusun skripsi. Nah, itu sangat keteteran nantinya. Karena saudara-saudara di akhir tahun itu, di akhir perkuliahan pasti akan banyak disibukkan dengan banyaknya target-target tertentu ya seperti SKS yang belum terpenuhi, nilai yang belum tercukupi dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan coba sedikit memberikan kisi-kisi terkait tentang apa soal ataupun hal-hal yang akan keluar di uh, ujian tengah semester nantinya. Mahasiswa ini masih dengan saya semuanya? Oke. Oke. Oke, kita hari ini coba buka satu file ya. Dua file mungkin, tidak akan lama-lama, dua file saja. Di mana yang pertama adalah kita coba lihat sistematika penulisan skripsi. Proposal skripsi ya, lebih tepatnya sistematika penulisan proposal skripsi. Nah, sebenarnya mahasiswa sekalian, apakah sudah ada dari kampus terkait tentang dokumen ataupun tata naskah yang sudah ditetapkan di jurusan bagaimana sistematika penulisan proposal skripsi atau skripsi? Sudah ada diberikan? Sudah diberikan? Sudah atau belum? Nah, karena informasi awal saya dapatkan dari jurusan bahwasanya semester tertinggi di jurusan informatika adalah semester 6 ya. Nah, makanya di mata kuliah ini kita tekankan bahwasanya di sistem penulisan proposal belum ada satu standar baku. Nah, hari ini kita coba melihat dua contoh yang bisa saudara-saudara apa namanya jadikan pedoman nanti karena soal yang akan keluar itu nanti hanya satu saja soalnya, yaitu di ujian tengah semester yaitu saudara diminta untuk membuat proposal skripsi ya sesuai dengan eh, sistematika ini. Nah, yang pertama kita coba lihat di sistematika penulisan proposal skripsi itu penelitian kuantitatif, di mana nanti saudara dari awal sebenarnya boleh untuk memulai ya, walaupun belum menunggu dari ujian tengah semester, di mana saudara akan dihadapkan dengan halaman judul. Nah, bagaimana aja halaman judul sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada halaman pengesahan, kemudian ada daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar gambar, kemudian ada daftar lampiran. Di mana di bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang,
latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, seterusnya ada tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Nah, latar belakang masalah inilah fenomena-fenomena yang sudah saudara-saudara buat pada saat menyusun sebelumnya. Jadi latar belakang itu adalah fenomena-fenomena sebenarnya. Kemudian di rumusan masalah adalah dari fenomena tersebut apa permasalahan yang mendasar sehingga kita angkat menjadi rumusannya. Seterusnya adalah tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan adalah bagaimana kita bisa meyakinkan tujuan ini bermanfaat. Nah, seterusnya adalah kegunaan. Nah, setelah diselesaikannya tujuan, didapatkannya tujuan ini apa gunanya? Nah, ini harus ditekankan di pendahuluan. Kemudian di bab 2, jadi proposal ini hanya sampai ke bab 3 saja. Ya, belum ada bab 4 dengan bab 5. Jadi bab 2-nya adalah tinjauan pustaka, dilihat dari teori dan konsep. Ya, apabila nanti variabelnya ada satu atau dua ya, karena variabel itu minimalnya ada dua ya, mendukung untuk penelitian. Jadi sampaikan apa teori dan konsepnya, satu, dua, dan tiga. Kemudian ada definisi konsepsional ya, nanti ada konsep-konsep tertentu yang perlu untuk didefinisikan. Kemudian ada operasionalisasi variabel, kemudian ada hipotesis. Nah, ini tinjauan pustaka yang mesti juga dibuat. Seterusnya adalah bab 3 metodologi penelitiannya. Apa jenis penelitiannya perlu disampaikan, apakah kuantitatif. Kalau ini kan memang kuantitatif ya. Nah, jenis penelitiannya, kemudian ada tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, seterusnya ada populasi. Kita itu melihat apa? Apakah satu perkantoran atau satu komunitas? Dari komunitas tersebut kita ambil berapa sampel yang diperlukan untuk populasi dengan rumusan tertentu. Kemudian ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini apakah nanti dengan observasi, dengan metode angket, atau yang lainnya. Seterusnya ada alat pengukur data. Alat pengukur data kita gunakan apa gitu, dan teknis analisis data. Nah, ini contoh secara umum. Kalau kita kaitkan dengan informatika, tentu nanti yang kita ambil teknik pengumpulan apa begitu. Jadi secara umum semua metodologinya itu sama di semua jurusan. Yang penting, yang membedakan antara metode penelitian antara teknik informatika dengan yang lainnya adalah pada saat kita menggunakan teorinya, konsepnya apa. Kemudian bagaimana caranya itu sama saja, sama. Ada yang eh, menggunakan sampel, kemudian kita ambil teknik pengumpulannya apakah dengan metode survei atau dengan observasi, seterusnya nanti. Di bab 4 nanti di saat kita menulis skripsi atau penelitian baru diketahui kita menggunakan apa, apakah model-model tertentu. Nah, ketika kita gunakan model tertentu di situ baru ketahuan ini adalah proposal, ini adalah skripsi di jurusan informatika. Nah, seterusnya adalah daftar pustaka dan ada daftar lampiran. Ini contoh sistematika penulisan proposal skripsi penelitian kuantitatif. Nah, seterusnya kita coba lihat contoh ya, contoh dari proposal skripsi penelitian kuantitatif. Ini contohnya adalah hubungan antara kinerja organisasi dengan kualitas pelayanan. Jadi ada hubungan antara kinerja organisasi. Nah, kalau kita contohkan ke ke informatika, jadi hubungan antara kinerja organisasi dengan penggunaan aplikasi tertentu begitu. Ini contohnya apakah kinerja organisasi ini bisa mendukung organisasi, kinerja dari organisasi ini bisa meningkat ketika kita gunakan aplikasi tertentu. Nah, ini contoh yang bisa kita jadikan contoh penelitian begitu. Nah, ini contoh tadi kita coba masukkan teori konsepnya. Kalau kinerja organisasi itu apa? Nah, kinerja organisasi berarti kan secara umum belum informatika. Cuma nanti di teori yang kita pakai adalah teori kinerjanya tidak terlalu banyak. Cuma nanti yang kita tekankanlah bagaimana teori dari penggunaan e-office-nya. Nah, kemudian nanti kita sampaikan definisi konsepsionalnya. Kemudian ada operasionalisasi variabel, ada hipotesisnya. Ini contoh-contoh yang sangat gamblang yang bisa kita lihat di kehidupan kita. Nah, ini adalah contoh kuantitatif. Seterusnya kita coba lihat di proposal skripsi dengan penelitian kualitatif.
Nah, perbedaannya tadi adalah di tinjauan pustaka ya, kalau di pendahuluannya hampir sama, ada latar belakang, rumusan, tujuan, kegunaan. Di tinjauan pustakanya ada teori dan konsep yang mendukung variabel penelitian, kemudian definisi konsepsional, fokus penelitian. Nah, nanti saudara bisa lihat sebenarnya di penelitian kualitatif ini lebih simpel sebenarnya, tetapi nanti kita akan turun ke lapangan betul-betul mahasiswanya sebagai objeknya, betul-betul mahasiswanya yang akan banyak bergerak. Nah, kalau di kuantitatif lebih banyak kita gunakan data-data ya, artinya kita lebih banyak mahasiswanya itu cenderungnya tidak terlalu banyak pergerakan. Tapi kalau di kualitatif ini mahasiswanya yang bergerak, banyak hal-hal yang menuntut mahasiswa untuk betul-betul eksis dalam hal ini. Mahasiswa masih dengan saya? Masih, Pak. Oke. Nah, ini kemudian contoh penelitian kualitatif ini nanti akan saya share ke grup. Nah, saudara-saudara bisa ini jadikan rujukan sementara ya. Sementara nanti kita masih menunggu adanya dokumen yang resmi dari kampus. Nah, kita pakai dulu ini karena ini berlaku secara umum di semua perguruan tinggi. Nah, kemudian kita coba lihat apa contoh penelitian kualitatif, Pak. Nah, ini kita coba lihat contohnya adalah contoh sistematika proposal skripsi dengan penelitian kualitatif, umpamanya beginilah, ini walaupun bukan contoh informatika, tapi bisa dijadikan salah satu pedoman ya. Kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk sektor pertanian, begitu. Kemudian studi implementasi. Jadi artinya kebijakan pengadaan dan penyaluran. Jadi kalau kita umpamanya gabungkan dengan teknik informatika, jadi contoh begini, monitoring monitoring penyaluran pupuk urea bersubsidi begitu. Apakah kita dengan menggunakan GIS ya, berarti kan kita pakai spasial ya. Itu juga bagian dari informatika. Jadi dengan adanya penelitian ini dengan menggunakan GIS, apakah sebaran penyaluran pupuk urea ini sudah merata belum sesuai dengan peraturan begitu. Nah, ini kan sangat bagus ya kalau kita jadi angkat. Jadi otomatis mahasiswa akan banyak-banyak menggali ilmu terkait tentang Geographic Information System. Nah, kalau yang tadi kecenderungannya kita aplikasi, nah ini contoh yang kedua adalah kecenderungannya kita menggunakan GIS, apakah nanti dengan QGIS ya, Quantum GIS atau dengan ArcGIS ya. Kemudian mahasiswa sudah belajar tentang ArcGIS dengan QGIS? Belum, Pak. Nah, tapi setidak QGIS dengan ArcGIS, ArcGIS itu adalah satu aplikasi yang membantu kita dalam hal melihat spasial ya dengan pemetaan. Nah, bagus ya karena ini dipakai di perkantoran. Jadi kalau di kantor-kantor yang sudah saya analisa, kantor itu akan sangat membutuhkan mahasiswa-mahasiswanya yang bagus dan memahami tentang QGIS, ArcGIS ya, di mana setiap setiap apakah itu kantor ataupun dunia usaha, pasti mereka itu mengembangkan usahanya, pasti akan berhubungan dengan spasial. Nah, sementara sebanyak-banyaknya mahasiswa ini kecenderungannya lebih banyak dia dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan apa namanya, aplikasi tertentu ya. Artinya tidak terlalu banyak yang menggandrungi tentang spasial. Nah, coba nanti saudara-saudara bagi yang berminat boleh nanti angkat ini. Nah, kalau nanti perlu referensi kita siap ya karena khusus kita dapat lisan ya dari Land Equity International di Australia. Nah, nanti kalau ada mahasiswa-mahasiswa kita yang berminat, nanti saya bisa join. Kapan lagi kita ke Australia? Tentunya nanti setelah wabah corona ya. Tak mungkin sekarang ya. Nanti kita akan coba sounding ya. Kalau memang mahasiswa ada yang berminat untuk itu, kita bisa nanti berkomunikasi ya. Kemudian contohnya ada halaman seperti tadi sama ya, cuma bedanya tadi di teori dan konsepnya ada modelnya. Kalau ini adalah model tentang distribusi, nah kalau di mahasiswa tentu adalah model-model tertentu apakah dengan menggunakan QGIS atau ArcGIS. Nah, ini contoh ya secara umum. Nah, karena ini masih masih mengambang ya, saya pastikan mahasiswa masih eh, baru mencari ya, mencari seperti apa bagusnya dalam hal yang penting mahasiswa sudah ada satu referensi. Jangan sampai nanti mahasiswa tidak, Pak, sebanyak ini Bapak sudah berikan file, Pak, mana yang harus kami ikuti? Semuanya sama itu. Cuma kalau sebelumnya saya belum memberikan satu contoh baku ya tentang apa sistematikanya. Nah, hari ini saya berikan
sistematikanya. Jadi yang akan kita nilai nanti adalah bagaimana sistematika dan penjabaran dari penulisan itu. Nah, mahasiswa harus betul-betul mempersiapkan diri ya, karena kalau sudah dari semester 4 proposalnya sudah oke, mahasiswa tidak akan sabaran untuk menunggu sampai dengan semester 6. Tapi kalau mahasiswa masih belum ada sedikit pun persiapan, terasa lama kuliah itu. Tapi kalau mahasiswa sudah di semester 4 saja sudah ada proposalnya, nah pasti tak terasa itu. 2 tahun ke depan mahasiswa tinggal lenggang-lenggang aja nanti untuk penyelesaian perkuliahan berikutnya. Nah, itu dari satu file ya yang coba kita lihat pada hari ini. Nah, kita akan coba buka lagi di file berikutnya ada eh, contoh ya, contoh konkret lah. Karena dulu saya pernah diujiankan ya, artinya pernah disidang. Jadi sebelum saya eh, apa namanya, setiap kita yang namanya perkuliahan pasti pernah sidang dan pernah menyidangkan orang. Nah, saya berikan contoh nyata dari proposal saya ya, yang proposal saya sendiri. Nah, ini contoh dulu. Saya kebetulan pernah juga kuliah di ilmu pemerintahan. Saya buat satu contohnya ilmu pemerintahan lah. Kalau yang teknik-teknik mungkin berbahasa asing, saya ambil yang berbahasa Indonesia saja yaitu di ilmu pemerintahan. Nah, di mana dulu saya coba buat ya, ada penjelasan materi ringkas proposal, tapi tesis ya, mohon maaf. Tapi sama saja. Jadi tesis itu lebih dalam sebenarnya. Nah, artinya jangan terlalu khawatir ya mahasiswa dengan oh kami diberikan contoh proposal tesis, sama saja. Proposal antara skripsi dengan tesis bedanya adalah di tesis itu lebih pendalaman teorinya lebih dalam ya. Kalau secara umum metodologinya sama. Mahasiswa masih dengan saya? Oke, oke. Ya, ini contoh adalah materi materi ringkas ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ada bab satu pendahuluan ya, di mana ada latar belakang. Jadi kalau dilihat dari proposal yang sudah pernah saya diujiankan, alhamdulillah ini dapat A loh, terbaik ya pada saat itu. Ya, karena dinilai betul-betul komprehensif. Nah, jadi latar belakangnya apa Pak isinya ya? Latar belakang itu fenomena. Nah, fenomena contohnya begini ya. Di mana saya itu membuat proposal. Iya, saya meneliti tentang becak motor di dalam Kabupaten Kampar. Jadi kan jarang-jarang ya orang meneliti tentang becak motor ya. Nah, karena becak motor ini sebenarnya ada juga ruh dari apa namanya masyarakat kita, di mana masyarakat kita secara keseluruhan itu kan tidak sama latar belakangnya, ada yang betul-betul mapan, ada yang masih menengah ke bawah, dan ada berprofesi sebagai becak motor. Sebagaimana kita harus melihat hal tersebut, nah kita juga harus mempertimbangkan aspek positif negatifnya. Nah, makanya dalam hal ini saya angkat dulu adalah tentang becak motor. Nah, di mana becak motor ini apa yang saya lihat adalah bagaimana regulasinya, bagaimana pengaturannya. Nah, jadi latar belakangnya saya ambil dari Perda dulu. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa nanti tentu lihat dulu dari fenomena secara umum. Kalau mahasiswa ingin membuat proposal yang berhubungan dengan e-office, nah apa aturan-aturan tertentu yang mengharuskan apa cari nanti. Ya, sebuah perkantoran harus menggunakan e-office itu apa begitu. Apakah nanti dengan peraturan-peraturan dulu, kemudian bagaimananya. Jadi ada fenomena-fenomena itu dilatar belakangi dengan adanya peraturan begitu. Ketika ada peraturan berarti kan ada semua institusi kan harus menyesuaikan. Jadi itu adalah fenomenanya. Nah, kalau di Kabupaten Kampar bahwasanya kita dihadapkan dengan pengaturan trayek ya. Trayek ini sangat sekarang saudara-saudara tidak lagi melihat adanya angkot-angkot di Bangkinang ya. Ya, dulu ada Bangkinang Transport, ya dulu ada namanya Salo Indah, sekarang sudah tidak ada lagi. Kecenderungan itu kalaupun ada, yang ada hanya becak, itu pun becak itu sudah mulai mati suri. Nah, itu yang saya coba angkat dulu di dalam penelitian saya. Di mana dulu dari hal ini dilihat dulu dari peraturan-peraturannya, kemudian saya lihat ke lapangan ya, seperti apa kondisi existingnya ini dulu ya, zaman tahun 2010 ya. Jadi tahun 2010 itu kita masih mahasiswa masih melihat dulu ini adalah Bangkinang ini Bangkinang loh di Pasar Impres. Sekarang Ramayana. Ini seperti ini tampilannya dulu. Ada dulu mahasiswa yang pernah lihat Pasar Impres?
Waktu kecil dibawa ibunya ke pasar. Ada Pak. Nah, ini pasar impres. Ada Pak. Nah, ini pasar impres di tahun 2010 ya. Nah, inilah yang saya teliti dulu. Dulu masih ada, masih melihat tidak dulu mahasiswa di tahun 2010 adanya angkot-angkot seperti ini. Ada Pak. Nah ini yang dan kasihan sebenarnya yang angkot-angkot itu sudah tidak beroperasi karena pasar impres ini sudah dijadikan Ramayana ya. Jadi makanya ini yang saya teliti. Kemudian dari hal ini saya lihat apa sebenarnya membuat angkutan ini sudah tidak berfungsi ya, artinya tidak lagi ada begitu. Yang pertama saya lihat bahwasanya di terminal ya, terminal Bangkinang ini Tempo dulu loh. Terminal Bangkinang Tempo dulu, dulu masih ada terminal yang ramai sekali ya. Kemudian banyak super band-nya di sana, KDP ya. Kemudian dengan banyaknya menggunakan angkutan pribadi ya, rata-rata rumah itu satu orang itu ada satu sepeda motor. Kemudian kurangnya fasilitas ini depan SMA 1 Bangkinang. Ada yang dari SMA 1 Bangkinang? Nah, ini Ada dia. Pak. Masih ada haltenya? Masih Pak. Ini ini halte tahun 2010 yang kami bangun. Nah, ini adalah andalannya. Dari sekian banyaknya sekolah, salah satu yang beruntung adalah SMA Negeri 1 Bangkinang. Kemudian ini becak motor. Nah, ini di Pasar Impres dulu, berjejer becak motor ya. Sebelum dibangunnya apa namanya? Komplek Ramayana. Nah, kemudian eh apa latar belakang berikutnya adalah penertiban izin, nah seterusnya nih. Jadi saya mulai dari fenomena. Seterusnya saya ambil data, nah data yang rencana ke depan itu bagaimana sih? Nah kalau saudara-saudara ngambil dari informatika, saudara coba lihat di perkantoran tertentu, harapan ke depan itu apa Pak? Target ke depan itu apa Pak? Nah itu juga menjadi latar belakang. Apakah nanti di sebuah perkantoran betul-betul mengidamkan adanya aplikasi e-office atau bagaimana? Nah, coba nanti itu jadikan latar belakang. Jadi adanya latar belakang adalah kebutuhan dari suatu institusi tersebut ya. Kalau di sini saya buat latar belakangnya adalah rencana pengembangan trayeknya dari dalam Kota Bangkinang atau bukan dalam Kota Bangkinang saja dalam Kabupaten Kampar. Alhamdulillah sudah terkabulkan sekarang dari Bangkinang sampai ke 13 Kota Kampar sudah ada trayek dari Damri. Kemudian ada trayek lagi dari Bangkinang ke eh, eh, bandara begitu. Nah, walaupun belum semuanya tapi sudah ada progres. Kemudian latar belakang berikutnya saya coba lihat realisasinya dari yang ada itu dulu angkot-angkotnya itu apakah sudah habis atau mati. Nah, ini saya coba lihat rata-rata semuanya sudah mati. Ini berdasarkan peraturannya semuanya sudah mati. Nah, begitu juga kalau kita coba lihat di informatika, kalau dilihat apakah masih menggunakan manual nah begitu. Kita lihat dulu fenomenanya. Ternyata di kantor tuh 100% manual begitu. Nah, jadi kira-kira itu latar belakangnya, kemudian saya lihat juga jadi setelah saya dapatkan latar belakang, baru saya dapat judul. Jadi kalau saudara-saudara cari judul dulu ya salah lah. Kalau dulu saya latar belakang dulu, kemudian baru saya dapatkan judul. Nah, judulnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perizinan trayek di Kabupaten Kampar. Kemudian ada identifikasi masalahnya, saya cari masalahnya apa, kemudian eh, setelah itu nanti batasannya apa agar nanti tidak melebar-lebar ya, saya batasi masalahnya, saya kaji apa begitu. Kemudian saya rumuskan mengapa pelaksanaan perizinan trayek itu belum selesai dengan peraturan. Nah, kenapa belum selesai gitu ya. Jadi kalau nanti saudara buat perumusannya adalah bagaimana efektivitas menggunakan e-office di sebuah perkantoran. Nah, itu kan juga menjadi rumusan masalah ya. Seterusnya ada tujuan penelitiannya untuk apa, mengetahui perkembangan gitu ya. Kemudian manfaatnya apa? Nah, manfaatnya kan ada manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat akademis. Seterusnya ada ini bab kedua, ada tinjauan pustaka, landasan teori saya pakai teori-teori apa, nah begitu juga dengan informatika pakai teori apa. Kemudian ada kerangka pemikirannya sehingga nanti selesai sampai dengan outcome-nya bagaimana kerangka pemikirannya. Terus ada operasional variabelnya bagaimana. Nah, kalau di dalam menyusun proposal itu nanti dimintanya itu apa operasional variabel itu bagaimana gitu. Nah, yang penting jangan pusing, yang penting buat dulu, tulis dulu, nanti setelah mengalir saja pasti pasti paham. Jadi dalam hal ini penelitian saya adalah deskriptif dengan penganalisaan secara kualitatif.
Jadi lokasi penelitian saya di Dinas Perhubungan, kemudian metode penelitian saya ada informannya, informan kunci, informan utama, informan tambahan. Kemudian ini saya instrumennya adalah saya sendiri, penulis sendiri. Kemudian ada data primer saya dapatkan di metode, dan data sekunder juga saya butuhkan. Kemudian apa metode penelitian saya gunakan pengumpulan dan dengan teknik dokumentasi dengan wawancara. Kemudian data tersebut setelah itu saya bagaimanakan ya. Kemudian saya pengumpulannya, reduksi, penyajian, verifikasi. Jadi kalau saudara nanti ambil data, kemudian saudara buat modul atau mungkin model atau mungkin aplikasi atau mungkin penggunaan GIS atau penggunaan jaringan begitu. Nah, begitu. Jadi ada teknik pengolahannya. Jadi ketika saudara tidak ada teknik pengolahan nanti dipertanyakan, kok tiba-tiba jadi barangnya gitu. Kemudian ada teknik pengujiannya. Jadi kalau kita punya data harus ada diuji data tersebut. Betul tidak? Jadi ada teknik triangulasi. Kemudian metodenya seperti ini, ada bab. Nah, nanti kalau saya lanjutkan ke tesis atau ke skripsi kepenelitian, bab 4-nya apa, bab 5-nya apa. Nah, saya sampaikan di situ. Kemudian ada jadwal penulisannya, sampai ke jadwal penulisannya saya buat di sana langkah 1, langkah 2 dan seterusnya itu kapan saya mulai begitu. Nah, kemudian daftar pustaka sih butuhkan berapa? Buku 50 buah, kebijakan atau ini peraturan begitu. Kamus 2 buah, jurnal 3 buah, majalah. Ini contoh ya. Jadi sampai ke segitunya kita coba menggunakan. Kemudian lampirannya ada lampiran wawancara, kemudian foto dokumentasi begitu. Nah, begitu. Selesai. Jadi kalau seperti itu enak ya. Dari mahasiswa sekalian, dalam hal ini itulah nanti kisi-kisi di UTS yang saudara bisa jadikan sampel ya. Silakan buat dari sekarang agar nanti tidak terketeteran di pertanyaan di UTS itu gampang saja. Mohon mahasiswa untuk membuat proposal skripsi gitu yang komprehensif. Nah, seperti tadi. Jadi gimana mau mencontek ya? Karena ketahuan kalau mencontek punya teman sama dengan punya kita. Makanya yang penting adalah pemahaman. Nah, dalam hal ini ada mahasiswa sekalian yang ingin bertanya, silakan. Barangkali Pangeran ingin ada sesuatu yang dipertanyakan? Iya, banyak bertanya lah ya, karena saya sangat senang kalau kalian tuh bertanya. Kalau saja kemarin kalian bertanya ada 3 pertanyaan, hari ini kita bisa diskusi, tapi tidak seorang pun yang bertanya ya. Kemarin ada kita berikan kesempatan 3 pertanyaan, tapi tak seorang pun yang bertanya. Terus saya yang banyak-banyak jadinya berceramah. Sebenarnya saya tidak terlalu senang berceramah ya. Saya lebih senangnya membahas ya. Barangkali Pak Ilham ada yang ingin ditanyakan? Oke, oke. Kemudian Pak Yudi, Pak Ketua, ada yang ingin ditanyakan Pak Ketua? Pak Suryadi barangkali? Pak Alif? Pak Alif? Ada yang ingin ditanyakan Pak Alif? Cukup? Pak Okta? Pak Okta ada yang ingin ditanyakan? Oke, oke. Kemudian Pak Hamdi? Tak pusing kan Pak Hamdi? Tidak pusing kan? Iya kan mudah ya. Pak Zikri, udah sampai di bab berapa? Pak Zikri sampai di bab berapa? Bab 5? Sudah sampai di bab berapa Pak Zikri? Oh, bab 2. Pak Wahyudi Pratama, Pak Blogger, ada dipertanyakan? Sudah sampai di bab berapa Pak Wahyudi? Bab 2,5? Barangkali Pak Dian sudah sampai di bab berapa? Iya, baguslah. Iya. Kemudian Pak Kori, ada yang ditanyakan Pak Kori? Pak Adli, tak lihat wajah Pak Adli di mana nih? Gelap-gelap nih Pak Adli. Pak Andika barangkali ini ditanyakan? Pak Sabri? Oke, Pak Gusti? Ada yang ditanyakan Pak Gusti? Pak Prian? Pak Prian ada yang ditanyakan?
Pak Aprian, ada Bu Rizka, Bu Monty. Cukup? Oke. Terus eh Bu Rizka, Pak Arfansa, Bu Cukup. Bu Refni, Bu Rizka, Pak Zalfitra, agak ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Terus ada Pak Zendi dengan Pak Restu. Nah, mungkin karena jaringan ya, yang penting kita ada usaha untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Bukan karena terlalu bersemangat ya, tetapi kita bayar bahwasanya kita itu mahasiswa yang memiliki keinginan untuk komitmen ya terhadap penyelesaian skripsinya. Sangat kalau nanti bagi saudara-saudara yang sudah menyelesaikan proposal, kalau malu menyampaikan di grup boleh di Japri, nanti saya coba baca dan saya koreksi. Saya menggiring saudara-saudara untuk dapat nilai A loh. Jadi kalau nanti semuanya dapat A, saya tulis A semuanya. Tapi dengan catatan proposalnya itu ada dan jadi dan bagus gitu. Kalau nanti sekedar ada ya tentu tidak A ya. Kalau ada, jadi dan bagus pasti dapat A gitu. Kita real-real saja lah. Nah, itu sajalah perkuliahan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ya. Bagaimana? Saya mau tanya Pak, satu materi Pak. Iya, silakan. Ini siapa ini yang bertanya? Pak Ali. Iya, silakan Pak Alif. Ini kalau materi apa Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gimana itu apa Pak? Organisasi kami. Bagaimana Pak Alif? Soalnya untuk di online ini kan Iya, organisasi dari kampus Pak. iya. Jadi saya jawab ya Pak Alif. Saya sudah komunikasi dengan Pak Kaprodi ya, dengan Pak Dedi. Kan selama mahasiswa online ini kan pulsanya kan banyak tersedot ya. Paket datanya kan habis ya. Macet karena paket datanya kan pasti banyak yang dibutuhkan. Bahkan lebih mahal beli paket data daripada beli beras kan? Ini banyak yang menjadi pusing kita. Ya, bahkan sebulan itu lebih banyak kita beli paket daripada beli jajan-jajanannya. Selama ini kan paketnya bisa pakai paket-paket tri gitu ya. Sementara sekarang harus pakai paket yang malu ya. Nah, ini juga sedang dalam pembicaraan ya, dalam diskusi dari jurusan. Kita juga minta bagaimana kompensasinya, apakah ada kebijakan. Nah, kalaupun nanti ada kebijakan, kalau saya dapat informasi duluan, saya akan berikan informasi ini ke mahasiswa. Karena yang menetapkan ini tentunya adalah kampus ya. Kalau selaku dosen yang bisa dilakukan dosen adalah mengusulkan aspirasi mahasiswa. Saya sudah terima itu sebagai usulan. Terima kasih Pak Alif. Ya Pak Alif. Ya, nanti kita akan Halo? Halo mahasiswa sekalian? Dengar jelas suara saya? Nah, jadi ya, waktu 40 menit sudah habis sepertinya di Zoom. Sementara itu dulu kita cukupkan perkuliahan sampai di sini. Nanti kita share ke YouTube ya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Selamat berlibur, selamat melaksanakan tugas-tugas yang lain. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.